Hai guys, welcome back to my channel. Sebagai orang Indonesia, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kondisi jalan raya yang memprihatinkan. Mulai dari jalan berlubang, permukaan bergelombang, minimnya penerangan, bahkan rusak parah. Semua itu jelas mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengendara. Namun, kondisi seperti ini perlahan mulai mendapat jawaban dari perkembangan teknologi. Di berbagai belahan dunia, para insinyur kini mengembangkan teknologi jalan raya yang jauh lebih aman, cerdas, dan tahan lama. Menariknya, semua ini bukan sekedar konsep, tapi sudah secara nyata diterapkan di beberapa negara. Mulai dari marka jalan yang menyala di malam hari, jalan yang mampu memperbaiki dirinya sendiri, hingga material jalan yang lebih kuat menghadapi cuaca ekstrim. Pada video kali ini, kita akan melihat 18 teknologi jalan raya yang mengubah masa depan dunia. Kita mulai dari nomor 18, jalan berpendar di malam hari. Mengemudi di malam hari sering terasa berbahaya, terutama di jalan yang minim penerangan. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur mengembangkan jalan berpendar yang mampu menyala tanpa listrik. Teknologi ini tidak membuat seluruh aspal bercahaya, melainkan hanya marka jalan yang dilapisi cat khusus berisi material fotoluminesan. Bahan ini menyerap energi matahari di siang hari, lalu memancarkan cahaya lembut selama 6 hingga 8 jam saat malam tiba. Menariknya, jalan berpendar bukan sekedar konsep. Teknologi ini sudah diterapkan di Belanda, tepatnya di jalur N329. Marka jalan hijau menyala ini membantu pengendara tetap berada di jalur dengan aman tanpa perlu lampu jalan tambahan. Selain menghemat energi, teknologi ini juga mengurangi polusi cahaya dan dinilai lebih ramah lingkungan bagi manusia serta alam sekitar. Nomor 17, GeoWeb, fondasi jalan yang lebih tahan lama. Membangun sebuah jalan bukanlah pekerjaan sederhana. Prosesnya tidak sekedar menghamparkan aspal lalu selesai begitu saja. Kondisi tanah harus benar-benar stabil agar jalan bisa bertahan lama. Karena itulah, teknologi pada daftar ini hadir untuk membuat pekerjaan konstruksi jalan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Salah satunya adalah GeoWeb, sebuah sistem cerdas yang membantu para pekerja konstruksi menstabilkan permukaan jalan sebelum aspal benar-benar dipasang. GeoWeb merupakan struktur 3 dimensi berbentuk sel atau sarang yang dipasang di lapisan dasar jalan. Struktur ini berfungsi memperkuat fondasi tanah, sehingga lapisan aspal dan beton di atasnya memiliki penopang yang jauh lebih kokoh. Hasilnya, permukaan jalan menjadi lebih rata dan tidak mudah rusak dalam jangka panjang. Meski desainnya terlihat sederhana, fungsi GeoWeb sangat cerdas dan efektif. Keunggulan lain dari GeoWeb adalah sifatnya yang permeabel. Teknologi ini membutuhkan material pengisi hingga setengah lebih sedikit dibanding metode konvensional. Selain itu, GeoWeb mampu mengurangi limpasan air hujan dengan menciptakan semacam area penahan air alami di dalam struktur tanah. Materialnya juga membantu menjaga suhu permukaan jalan tetap lebih sejuk saat cuaca panas. Tak hanya ramah lingkungan, GeoWeb juga memudahkan proses pemasangan. Struktur ini ringan, mudah dirakit, dan mempercepat pekerjaan di lapangan. Dengan waktu pemasangan yang lebih singkat dan hasil yang lebih tahan lama, GeoWeb menjadi salah satu solusi fondasi jalan modern yang semakin banyak digunakan di berbagai proyek konstruksi jalan. Nomor 16, jalan raya dari limbah plastik. Plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Namun kini, limbah plastik justru dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk jalan raya. Dalam teknologi ini, plastik daur ulang dicampur ke dalam aspal sebagai pengganti sebagian bahan pengikat tradisional. Hasilnya adalah permukaan jalan yang lebih kuat, lebih lentur, dan lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim. Beberapa negara seperti India dan Inggris sudah menerapkan teknologi ini di dunia nyata. Jalan berbahan plastik terbukti lebih awet dan membutuhkan perawatan lebih sedikit dibanding aspal biasa. Meski masih ada kekhawatiran tentang mikroplastik, inovasi ini dianggap sebagai langkah cerdas untuk mengurangi limbah, menekan emisi karbon, dan memperpanjang usia infrastruktur jalan. Nomor 15, jalan modular yang dirakit seperti puzzle. Bayangkan sebuah jalan yang tidak dicor di tempat, melainkan dirakit seperti kepingan puzzle raksasa. Inilah konsep jalan modular yang dibuat dari plastik daur ulang. Setiap bagian diproduksi di pabrik dengan ukuran presisi, lalu dipasang langsung di lokasi. Metode ini memungkinkan pembangunan jalan berlangsung jauh lebih cepat dibanding teknik tradisional. Keunggulan lain dari jalan modular terletak pada desain berongga di dalamnya. Rongga ini memungkinkan pemasangan kabel, pipa, dan saluran air tanpa harus membongkar jalan.
Bahkan, struktur tersebut dapat menampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir. Teknologi ini sudah diuji sebagai jalur sepeda di Belanda dan dinilai ideal untuk kawasan perkotaan dan pemukiman. Nomor 14, lampu lalu lintas yang tersinkronisasi. Macet adalah hal yang hampir setiap hari kita alami, apalagi di kota besar. Penyebabnya macam-macam, mulai dari jumlah kendaraan yang terlalu padat sampai kecelakaan di beberapa ruas jalan. Dalam kondisi seperti ini, perjalanan yang seharusnya hanya 15 menit bisa berubah jadi hampir 1 jam, dan tentu saja itu bikin kesal. Tapi ada satu penyebab macet yang sering luput dari perhatian, yaitu lampu lalu lintas yang tidak sinkron. Sinkronisasi lampu lalu lintas sebenarnya bertujuan agar arus kendaraan bisa mengalir lebih lancar. Lampu hijau di satu persimpangan diatur supaya menyala berurutan dengan persimpangan berikutnya, khususnya di jalur utama. Itulah sebabnya lampu lalu lintas tidak pernah berubah warna secara bersamaan. Sayangnya, sistem ini tidak selalu berjalan mulus, sehingga banyak kota terus mencari cara agar pengaturannya bisa lebih tepat. Salah satu contoh penerapan yang cukup berhasil yaitu di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, kota ini menyelesaikan penerapan sistem bernama Automated Traffic Surveillance and Control atau ATSAC. Melalui sistem ini, sekitar 4.400 lampu lalu lintas di seluruh kota dihubungkan ke satu pusat kendali terpadu. Sensor yang tertanam di jalan dan kamera di persimpangan mengirimkan data lalu lintas secara real-time. Lalu komputer pusat secara otomatis menyesuaikan durasi lampu sesuai kondisi di lapangan. Los Angeles pun dikenal sebagai salah satu kota besar pertama di dunia yang berhasil menyinkronkan hampir seluruh lampu lalu lintasnya dalam satu sistem terpusat. Nomor 13, polisi tidur pintar. Polisi tidur sering dianggap menyebalkan karena memaksa pengendara berhenti lalu melaju perlahan, yang justru meningkatkan konsumsi bahan bakar. Untuk mengatasi hal ini, diciptakan polisi tidur pintar yang bisa menyesuaikan diri dengan kecepatan kendaraan. Teknologi ini menggunakan sensor kecepatan untuk mendeteksi kendaraan yang melintas di atasnya. Jika kendaraan melaju sesuai batas kecepatan, permukaan polisi tidur akan tetap rata dan hampir tidak terasa. Namun, jika pengendara melaju terlalu cepat, polisi tidur akan naik secara otomatis dan memaksa kendaraan melambat. Sistem ini hanya menghukum pelanggar aturan, sekaligus mengurangi emisi akibat akselerasi berulang. Teknologi ini telah diuji di beberapa kota dan terbukti efektif meningkatkan keselamatan. Nomor 12, jalan yang bisa membunyikan klakson. Beberapa jalan pegunungan dikenal sangat berbahaya karena tikungan tajam dan jarak pandang terbatas. Untuk meningkatkan keselamatan, dikembangkan sistem jalan yang bisa membunyikan klakson secara otomatis. Teknologi ini menggunakan tiang pintar yang dipasang di tikungan berbahaya dan dilengkapi radar pendeteksi kendaraan. Ketika dua kendaraan mendekat dari arah berlawanan, sistem akan saling berkomunikasi dan membunyikan peringatan suara. Dengan begitu, pengemudi sudah lebih waspada, bahkan sebelum kendaraan terlihat secara langsung. Teknologi ini dikembangkan oleh HP Lubricants bersama agensi kreatif Leo Burnett India dengan nama Roads That Honk atau jalan yang bisa membunyikan klakson. Prototip pertamanya dipasang di Jalan Nasional NH1 India, jalur yang menghubungkan Jammu dan Srinagar dan dikenal sebagai salah satu ruas jalan paling berbahaya di dunia. Nomor 11, jalan pengumpul data lalu lintas. Di era kendaraan pintar, jalan raya juga ikut menjadi cerdas. Jalan pengumpul data dirancang untuk merekam berbagai informasi, mulai dari kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas, hingga kondisi permukaan jalan. Sensor dan perangkat digital ditanam langsung di dalam aspal untuk mengirim data secara real-time. Data ini digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas, memperkirakan kemacetan, dan mendeteksi area rawan kecelakaan. Dengan sistem ini, jalan seolah bisa berkomunikasi satu sama lain untuk mengatur arus kendaraan. Selain mengurangi kemacetan, teknologi ini juga membantu menurunkan emisi karbon karena kendaraan tidak terlalu lama terjebak macet. Selain itu, jalan pengumpul data memungkinkan otoritas transportasi memahami pola lalu lintas secara jauh lebih detail. Sistem digital terintegrasi dapat mengenali kendaraan yang melintas, kecepatan rata-ratanya, hingga kondisi lalu lintas di suatu area pada saat tertentu. Informasi ini membuat pengaturan lampu lalu lintas menjadi jauh lebih adaptif, di mana durasi lampu bisa berubah secara otomatis sesuai kebutuhan di lapangan. Jalan-jalan ini seolah saling berbicara
untuk mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik rawan, sekaligus membantu mengidentifikasi lokasi yang sering terjadi kecelakaan, apakah disebabkan oleh rambu, lampu lalu lintas, atau desain persimpangan yang kurang aman. Nomor 10. Jalan yang bisa berbicara dengan kendaraan. Teknologi kendaraan modern tidak hanya bergantung pada pengemudi, tetapi juga pada komunikasi dengan infrastruktur jalan. Jalan yang bisa berbicara memungkinkan rambu lalu lintas mengirimkan informasi langsung ke dalam kendaraan. Informasi ini bisa berupa peringatan kecepatan, kondisi jalan, atau zona berbahaya. Keunggulan utama sistem ini adalah keselamatan, terutama saat visibilitas buruk seperti hujan lebat atau kabut. Kendaraan akan menerima peringatan suara atau tampilan digital tanpa pengemudi harus melihat rambu secara langsung. Teknologi ini juga menjadi fondasi penting bagi kendaraan otonom di masa depan. Nomor 9. Jalan menuju langit. Selama puluhan tahun, mobil terbang hanya dianggap fiksi ilmiah. Namun kini, berbagai perusahaan mulai mengembangkan kendaraan terbang pribadi seperti motor terbang dan mobil sayap lipat. Perkembangan ini memunculkan gagasan baru tentang jalan di udara sebagai solusi kemacetan darat. Meski belum diterapkan secara luas, konsep ini memicu diskusi tentang aturan lalu lintas udara, jalur terbang rendah, dan sistem keselamatan baru. Jika teknologi ini matang, langit bisa menjadi jalur transportasi alternatif. Meski terdengar futuristik, sejarah menunjukkan bahwa banyak teknologi mustahil akhirnya menjadi kenyataan. Nomor 8. Jalan berteknologi sensor gerak. Penerangan jalan konvensional sering boros energi karena menyala terus-menerus meski jalanan sepi. Untuk mengatasinya, dikembangkan jalan dengan lampu berbasis sensor gerak. Lampu ini akan menyala semakin terang saat mendeteksi kendaraan yang mendekat, lalu meredup kembali setelah kendaraan lewat. Teknologi ini sangat cocok untuk jalan tol atau jalan pedesaan yang sepi di malam hari. Selain meningkatkan visibilitas pengemudi, sistem ini menghemat energi secara signifikan. Jalan pun terasa hidup dan responsif, seolah sadar akan keberadaan pengendara yang melintas di atasnya. Nomor 7. Cat jalan peka suhu. Kondisi jalan licin akibat es atau hujan sering baru disadari saat sudah terlambat. Karena itu, dikembangkan cat jalan peka suhu yang dapat berubah warna saat kondisi berbahaya. Ketika suhu turun mendekati titik beku, marka jalan akan menyala atau berubah warna sebagai peringatan dini. Teknologi ini membantu pengemudi mengambil keputusan lebih cepat, seperti memperlambat kendaraan atau memilih jalur alternatif. Dibandingkan mengecek ponsel saat berkendara, sistem visual langsung dari jalan jelas jauh lebih aman dan efektif dalam mencegah kecelakaan. Nomor 6. Jalan dengan sistem perbaikan mandiri. Jalan berlubang adalah masalah klasik yang seolah tak pernah selesai. Untuk mengatasinya, ilmuwan mengembangkan beton pintar yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Di dalam beton ini terdapat kapsul mikro berisi bakteri yang akan aktif saat air masuk ke retakan. Ketika bakteri aktif, mereka menghasilkan batu kapur yang menutup retakan sebelum kerusakan membesar. Teknologi ini berpotensi menghemat biaya perbaikan jalan hingga miliaran dan memperpanjang usia infrastruktur. Jalan tidak lagi pasif, tetapi mampu menyembuhkan diri secara alami. Nomor 5. Jalan yang mengisi daya kendaraan listrik. Salah satu kendala kendaraan listrik adalah keterbatasan stasiun pengisian daya. Untuk itu, dikembangkan jalur jalan khusus yang mampu mengisi daya kendaraan secara nirkabel saat melaju. Teknologi ini menggunakan induksi magnetik yang ditanam di bawah permukaan jalan. Dengan sistem ini, kendaraan listrik tidak perlu sering berhenti untuk mengisi baterai. Konsep ini sangat ideal untuk jalur bus, tol, atau rute perkotaan padat. Jika diterapkan luas, kecemasan kehabisan daya bisa menjadi cerita masa lalu. Nomor 4. Hyperloop, jalan super cepat masa depan. Hyperloop adalah konsep transportasi yang membawa penumpang melaju di dalam kapsul melalui tabung bertekanan rendah. Dengan gesekan udara yang sangat minim, kapsul dapat melaju hingga ratusan kilometer per jam menggunakan energi relatif kecil. Jika berhasil diterapkan secara luas, Hyperloop bisa memangkas waktu perjalanan antar kota secara drastis. Namun, tantangan besar masih ada, mulai dari biaya infrastruktur hingga keamanan. Meski begitu, banyak pihak meyakini Hyperloop adalah evolusi besar dalam dunia transportasi. Nomor 3. Poros asfalt, jalan aspal berpori penyerap air. Saat hujan deras, banyak jalan justru berubah menjadi kolam dadakan. Air menggenang, jarak pandang berkurang, dan risiko ban tergelincir meningkat.
Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan teknologi porus aspal, yaitu aspal berpori yang dirancang agar air hujan tidak berhenti di permukaan jalan. Berbeda dengan aspal biasa yang kedap air, jenis aspal ini memiliki rongga-rongga kecil sehingga air bisa langsung meresap ke bawah hanya dalam hitungan detik. Di bawah lapisan aspal berpori ini, terdapat lapisan batu kerikil yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur air. Hasilnya, jalan tetap relatif kering meski hujan deras, risiko aquaplaning berkurang, dan kenyamanan berkendara meningkat. Teknologi ini sudah digunakan di berbagai negara seperti Jepang, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat, terutama di kawasan perkotaan yang rawan hujan dan banjir. Selain meningkatkan keselamatan, porus asfalt juga membantu mengurangi kebisingan kendaraan dan menurunkan suhu permukaan jalan, menjadikannya solusi sederhana namun sangat efektif untuk jalan raya masa depan. Namun, di balik keunggulannya, porus asfalt juga memiliki tantangan. Teknologi ini sangat bergantung pada sistem drainase di bawah jalan. Jika lapisan kerikil dan saluran air tidak dirancang dengan baik, air justru bisa terperangkap dan menyebabkan penurunan daya dukung jalan. Selain itu, pori-pori aspal berisiko tersumbat oleh debu, pasir, atau lumpur, sehingga membutuhkan perawatan berkala agar kemampuan menyerap air tetap optimal. Nomor 2, Smoke Eating Road. Di beberapa kota, jalan raya kini tak hanya menjadi tempat kendaraan melintas, tapi juga ikut membersihkan udara. Teknologi Smoke Eating Road memanfaatkan lapisan aspal yang mengandung titanium dioksida, bahan khusus yang mampu mengurai polusi dari gas buang kendaraan seperti nitrogen oksida. Saat terkena sinar matahari, permukaan jalan ini aktif bekerja mengurangi zat berbahaya yang biasanya menumpuk di area lalu lintas padat. Menariknya, jalan ini terlihat sama seperti jalan biasa. Namun, hasil pengujian menunjukkan lapisan tersebut bisa menurunkan emisi knalpot secara signifikan di sekitarnya. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa kota sebagai solusi sederhana namun efektif untuk membantu menekan polusi udara, terutama di kawasan perkotaan dengan lalu lintas tinggi. Nomor 1, jalan khusus kendaraan otonom. Di masa depan, kendaraan tanpa sopir bukan lagi sekedar cerita film fiksi ilmiah. Di banyak negara maju, mobil otonom sudah mulai diuji langsung di jalan raya. Kendaraan ini tidak dikendalikan manusia, melainkan mengandalkan kombinasi kamera, radar, sensor LiDAR, dan GPS untuk membaca lingkungan sekitar. Mobil bisa mengenali marka jalan, rambu lalu lintas, kendaraan lain, bahkan pejalan kaki, lalu mengambil keputusan sendiri dalam hitungan sepersekian detik. Namun secanggih apapun mobilnya, kendaraan otonom tetap butuh teman yang sama cerdas, yaitu jalan raya. Infrastruktur untuk mobil tanpa sopir jelas berbeda dengan jalan biasa. Jalan masa depan dirancang dengan sensor tertanam, marka yang mudah dibaca mesin, serta sistem komunikasi digital yang bisa mengirim data langsung ke kendaraan. Dengan begitu, mobil tidak hanya mengandalkan sensor miliknya sendiri, tetapi juga mendapatkan informasi langsung dari jalan yang dilaluinya. Beberapa negara bahkan sudah melangkah lebih jauh. Di Asia, China menjadi salah satu pionir dalam pengembangan jalan pintar, sementara di benua Eropa, Norwegia termasuk yang bergerak paling cepat. Di negara-negara ini, konsep jalan raya tidak lagi sekedar aspal dan marka, melainkan bagian dari sistem cerdas yang mendukung kendaraan otonom dan transportasi otomatis. Sensor yang tertanam di jalan mampu memantau kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas, hingga potensi bahaya, lalu mengirimkan data tersebut secara real-time ke kendaraan. Dengan bantuan informasi ini, mobil bisa menyesuaikan kecepatan, menjaga jarak aman, dan memilih jalur terbaik tanpa perlu campur tangan pengemudi. Mungkin kita sudah sering melihat di media sosial video kendaraan otonom yang terlihat kebingungan saat menyeberang jalan, berhenti mendadak, atau salah mengambil arah. Hal seperti ini umumnya terjadi karena kurangnya integrasi antara jalan raya, sistem lalu lintas, serta sinkronisasi dengan kendaraan lain di sekitarnya. Kehadiran jalan khusus kendaraan otonom menjadi titik penting dalam evolusi transportasi modern. Dengan infrastruktur yang tepat, risiko kecelakaan bisa ditekan, kemacetan dapat dikurangi, dan perjalanan menjadi jauh lebih efisien.